إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ثم إلى جميع ولي المسلمين صلى الله عليه وسلم سيدنا حسن البصري ورسول سفينة الثوري أئمة المذاهب وإلى سيد الطائفة شيخ القاسم الجنيد البغدادي إلى شيخ محمد الغزالي الطيسي إلى شيخ محمد أبي يزيد البسطامي إلى شيخ عبد المنعم خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الشيخ الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى كتب هذا الزمان وسائر الأولياء شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtassa arwahahum bi syuhudi 'azamatihi wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman bi qadri 'azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, semua segenap jamaah salat maghrib Masjid Ar-Raudhah Kriya Permata Gedangan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan pengajian rutin kita untuk mengaji kitab Risalatul Mu'awanah. InsyaAllah kita akan lanjutkan nanti di bab pasal baru. Mudah-mudahan kita terus ditakdirkan istiqomah, tumakninah, dan apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa manfaat barokah fid dini wad dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Halaman 356. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Wa 'alaika bi silatil arhamil aqrabi wal fal aqrabi wa bil ihsani ila jiranil adna baban fal adna. Hendaklah engkau bisilatil arham bersilaturrohim al-aqrobi kepada orang yang lebih dekat, kepada orang-orang kerabat maksudnya. Fal aqrobi maka yang lebih dekat itu wabil ihsani dengan perilaku yang baik, ila jironi kepada tetangga. Al-adna yang lebih dekat, baban apa itu pintunya. Fal adna maka itulah yang dimaksud dengan dekat. Jadi silaturahim tidak hanya kepada kerabat famili, tapi juga dengan tetangga itu penting sekali. Wa qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi al-ayah. Jadi sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah syai'an dengan sesuatu pun, wa bil walidaini ihsana dengan orang tua berbaiklah, berbuat ihsan artinya birrul ya. Wabidil kurba ladun dengan kerabat famili wal yatama dan kepada orang-orang yatim, anak-anak yatim maksudnya.
wal masakini dan kepada orang-orang miskin, wal jari dzil qurba dan orang yang tetangga yang memiliki jarak yang dekat, wal jaril junubi dan juga tetangga yang agak jauh. Al-ayah. Jadi ini sampai ada perintahnya disejajarkan dengan seperti itu. Nah, tetangga yang dekat itu apa? Tetangga yang dekat, ya, tetangga yang tidak hanya kanan kiri depan belakangnya, tapi ya kalau gampangnya sekarang yang satu RT lah. Satu RT itu sudah pasti dekat. Kudune satu RT itu kenal. Tapi mungkin pola hidup modern sekarang itu tidak semua komunitas, tidak semua desa, tidak semua perumahan itu orangnya dekat. Kadang satu RT juga nggak kenal. Ya. Nah ini kan berarti tidak bisa melaksanakan perintah syariat untuk berbaik-baik dengan tetangga. Berarti supaya bisa baik dengan tetangga harus kenal. Jadi itu maksud tersirat atau mafhum mukhalafahnya begitu. Sama dengan ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Supaya bisa taat pada ulil amri berarti harus ada ulil amri. Kalau harus ada ulil amri berarti harus ada pemilihan. Maka memilih pemimpin itu wajib. Supaya bisa ulil amri. Ayatnya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, sama agar kita ini bisa melaksanakan perintah syariat untuk berbaik-baik dengan tetangga, ya berarti kita harus kenal dengan tetangga, harus serawung dengan tetangga. Itu perintah, karena bagaimana kita bisa baik dengan tetangga kalau kita nggak kenal dan kita nggak mau kenal. Itu ada maksud tersiratnya di sana. Waqad amarallahu bil ihsani ilal qarabati. Dan sungguh Allah telah memerintahkan bil ihsan ilal qarabat, untuk berbaik-baik kepada al qarabati family. Fi mawadi'a adidatin, di banyak kesempatan. Min kitabi, dari kitabullah al-aziz yang mulia. Jadi kerabat family terutama itu juga yang masih ada hubungan minduan atau misanan misalnya. Mungkin kalau zaman sekarang minduan itu sudah gak nyambung ya. Kalau orang dulu mungkin minduan itu masih kenal. Bahkan anak zaman sekarang minduan itu gak ngerti. Pengertiannya minduan itu apa? Cawuna menduan, menduan makanan. Sampai gak ngerti istilahnya gitu. Nah, padahal orang dulu ini yang kita harus ambil pelajarannya, ya kakek nenek kita, buyut kita itu dengan keluarga jauh itu sangat nyambung. Bahkan saking nyambungnya dengan kerabat itu sampai kadang-kadang lupa iki diarani opo gitu ya, sampai dia itu kedudukannya itu sebetulnya pase itu di mana? Manggil paman atau manggil mbah atau, nah itu karena saking nyambungnya orang dahulu dengan kerabat antar kerabat itu. Momen-momentum seperti lebaran ataupun punya gawe dan sebagainya itu momentum untuk silaturahim. Karena as-silat itu kan menyambung. Artinya kalau menyambung itu ada sesuatu yang putus. Kalau sering ketemu itu bukan silaturahim. Ya memang nggak ada yang putus ya, karena memang sering ketemu. Jadi misalnya kita punya kerabat sama-sama tinggal di sini, misalnya di Gedangan atau di Sidoarjo atau di Surabaya, sering banget ketemu.
mungkin 1 bulan sekali di Surabaya atau mungkin 2 bulan sekali, walaupun misalnya Surabaya, atau kalau bisa lebih pendek dari itu bukan silaturahim ya. Bisa jadi dengan kerabat dekat, secara jarak dekat, tapi nggak pernah ketemu. Dia di Mojokerto, dari sini nggak terlalu jauh sebetulnya, tapi sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Nah, lalu kita datangi, itu namanya silaturahim. Sudah sekian tahun nggak ketemu, baru akhirnya kita sambung lagi, kenal lagi. Nah, sekarang jangankan minduan, sepupu aja mungkin sudah jauh sekali ya kita dengan sepupu. Padahal dulu sepupu itu sangat di kekerabatan zaman kakek nenek kita itu sangat dekat sekali. Kalau sekarang alhamdulillah kalau ada persepupuan yang masih akrab itu alhamdulillah. Nah, jadi kerabat ya, ada hubungan sepupu, paman dari mbah siapa, itu adiknya mbah yang mana dan sebagainya. Bahkan mohon maaf, orang zaman dahulu itu kan dulu banyak yang poligami itu ya. Itu setelah mereka poligami, katakan nikah 2, lalu terjadi perceraian, walaupun sudah bercerai, tapi antar kerabat ini masih sambung, masih akrab silaturahimnya. Itu banyak sekali di pola hidup kekerabatan lama itu ya, di daerah Surabaya yang tua-tua itu, yang lama-lama, kampung lama, itu masih ada seperti itu. Jadi meskipun dia sudah firaq, sudah bercerai, tapi antar keluarga itu tidak pernah putus. Apalagi di desa-desa di Jombang, di Lamongan, sampai dia sudah punya masing-masing punya pasangan, ini juga sudah punya anak, masih nyambung. Karena sempat terjadi pernikahan itu kan terjadi seduluran ya, gampangannya bahasa. Sudah seduluran memang. Itu masih, kalau lebaran meskipun hanya lebaran saja itu masih disambung. Nanti lebaran ke depan mungkin lebaran tahun ini enggak ketemu, ke depannya disambung lagi. Disambung. Itu yang kita menjadi PR mungkin ya zaman sekarang. Dengan kerabat-kerabat yang jauh, coba kita ingat-ingat, yang masih ada saudara dengan bapak, masih ada saudara dengan ibu kita, itu siapa, coba disambung. Itu pahalanya besar sekali. Ya mungkin kita nanti di sana juga nggak seberapa diajak omong, nggak direken mungkin ya, karena memang nggak kenal. Ya. Tapi itulah justru di situ pahalanya di situ. Yang penting orangnya ingat, oh anaknya ini ya, cucunya ini, oh iya. Mungkin kita nggak bisa akrab banget juga, enggak apa-apa. Dan tujuan kita bukan berakrab-akrab dengan orang itu kok. Tujuan kita kan bukan itu ya. Tujuan kita bukan cari muka ke orangnya, enggak. Kita itu melaksanakan perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan enak itu, enggak ada beban sama sekali. Enak kita. Jadi niatnya itu nyambung itu silaturahim, niatnya ikut syariat agama ini. Sudah, titik itu saja. Nah, itu pernah dulu ada saudara, masih saudara saya, tapi saya bingung juga ngarani ini opo. Jadi abah saya juga sampai lupa ya, tapi ingat. Jadi ada saudara di daerah Krian situ, orangnya sudah meninggal, yang kenal dengan abah saya, yang masih nyambung dengan abah saya itu orangnya sudah meninggal. Ini zaman masih abah saya masih sehat. Tapi si anaknya itu mau menikah. Nah, sebetulnya anak laki-laki kan kalau nggak ada walinya juga nggak masalah gitu ya. Tapi dia melihat saudara kandung dari bapaknya sudah nggak ada semua. Mungkin bapaknya itu posisinya itu buncit atau apa itu. Jadi dia tidak punya. Tapi kok gak enak ya kalau nggak ada wali. Terus ini hari menikah. Terus ini dia ingat-ingat. Dia ingat bahwa dulu masih kecil itu pernah diajak naik sepeda ontel sama bapaknya itu ke rumah
Kami di yang depannya kuburan Gedangan situ. Kami pernah tinggal di situ. Ya dia ingat di situ. Sehingga ingatan kecilnya satu kali, karena dia ingatnya itu siang-siang diajak naik sepeda ontel. Kayaknya dulu ada saudaranya bapak, harus dicari pak. Dan kami ternyata sudah pindah kan. Kami sudah pindah ke sini, ke Kebon Sikep. Itu nyarinya itu berhari-hari. Nyarinya itu berhari-hari dan ya dengan segala upaya akhirnya ketemu juga. Dan saya juga merasa asing, ini siapa anak muda. Ternyata dia mengenalkan saya putranya Pak Dahlan gitu. Dahlan siapa? Nama Dahlan itu banyak sekali. Ternyata Dahlan siapa? Diruntut. Oh masya Allah, iya benar. Iya betul. Kamu masih saudara sama saya gitu. Jadi itu jatuhnya apa saya juga lupa, itu jatuhnya dengan Pak Dahlan itu minduan atau anaknya minduan apa istilahnya anaknya minduan itu pokoknya sampai enggak bisa ngarani. Tapi karena dulu ada ketersambungan, lalu si anak ini punya kemauan untuk nyambung lagi, alhamdulillah sampai sekarang kami antar anaknya ini masih sambung. Tapi kita bingung ngarani ini sebenarnya saudara apa gitu. Saya dengan putranya Pak Dahlan itu, Mas Zainuri itu saya bingung. Tapi orang dulu kekuatannya di situ, meskipun dia tidak tahu ketersambungan tepatnya di atas itu bagaimana, tapi kekuatan silaturahimnya luar biasa. Nah, sama juga ya, sampai ada saudara yang di daerah Gubeng dulu, saya juga pernah diajak oleh abah saya itu, orangnya sederhana, di dekat UNER situ, masuk di gang-gang agak kecil, itu juga ada saudara dari Jombang, dari kalau ke kami itu juga abah saya mendidiknya begitu. Jadi sudah lama bertahun-tahun nggak ketemu, tapi karena iling dulu ancer-ancernya di sini, sampai bertahun-tahun akhirnya dicari-cari, saya dengan abah saya ketemu juga. Itu ternyata banyak hikmahnya ya, kita menyambung-nyambung dengan kerabat, dengan famili itu. Justru yang begitu-begitu penting untuk kita teladani. Jangan yang ditiru itu yang emosi-emosi ya. Gak dulur-duluran gak paten gitu ya. Gara-gara urusan apa gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu 'alal qarabat shadaqatun wasilatun. Sedekah kepada kerabat itu adalah sedekah yang wasilah, yang sebagai penyambung. Sehingga sedekah kepada kerabat yang masih ada hubungan keluarga itu juga biasanya menjadi prioritas. Ada bibi kita atau pak paman kita yang sudah lama hidup sendirian di desa atau di mana, wah itu kita sedekah pada beliau-beliau itu tidak sekedar sekedekah nilainya, ada nilai wasilah, ada nilai penyambungnya. Wa qala alaihi salam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka sambung-sambunglah sanak familinya. Ya, jadi sambung. Yang sudah lama enggak ketemu dihubungi, coba dihubungi. Wa fi hadisin akhar, dan dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, jadi hampir sama ya redaksinya, cuman beda di belakang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangganya. Tonggone iki diapi-apii. Wa qala alaihi salatu wassalam, mazala Jibrilu yusini bijari hatta khasyitu ayyurisahu. Tidak henti-hentinya Jibril, kata Nabi Muhammad, berwasiat kepadaku, kepada Nabi. Wasiat tentang apa? Bil jari, tentang tetangga. Hatta khasyitu, sampai saya itu menduga ya, atau takut saya itu, sampai saya khawatir
ayyurisahu, bahwa tetangga saya itu berhak menerima waris. Karena saking seringnya Jibril mewanti-wanti, berwasiat bahwa tentang tetangga, api ono tetanggamu, sing apik mbek tanggane, sing dijogo perasaan dan sebagainya. Saking pentingnya tetangga. Nah, dalam kehidupan modern sekarang ini, tetangga itu menjadi dipandang sebagai masalah biasanya, ya, terutama di perumahan-perumahan elit. Kalau di sini kan bukan perumahan elit ya, sini ekonomi sulit ya. Jadi alhamdulillah di sini seperti kayak di kampung. Kalau di perumahan yang modern itu, wah, masya Allah, luar biasa. Seperti di luar negeri, gak kenal kanan kiwa tengen. Wala tatimmu silatul arham, dan tidak sempurna silatul arham, yaitu silaturahimnya kepada sanak famili, wal ihsanu ila jironi, dan berbaik-baik kepada tetangga, illa bikafil ada anhum. Wah, ini belum sempurna silaturahim kita, dan kita belum dinilai sebagai orang yang baik kepada tetangga sebelum kita ini betul-betul tidak mengganggu, ya, tidak menyakiti hati tetangga atau kerabat kita. Nah, maksudnya kalau kita itu memang gak bisa membantu, ya, gak bisa membantu secara ekonomi, atau mungkin gak bisa bantu, paling gak ojo ngeriwui, paling gak ojo ganggu. Nah, ganggu itu bagaimana? Ganggu itu macam-macam. Pohonnya tinggi, pohon rumah jenengan, lalu daun-daunnya jatuh ke samping tetangga, ke apa ini namanya, apa itu ya, teras, atau yang terutama yang ada atap, ya, atau talang, ya, talang airnya, sehingga pada saat hujan talang air tetangga Anda bocor, ngembes. Nah, itu Anda belum baik pada tetangga. Terutama juga suara yang kenceng kalau jenengan nyetel musik. Ya, kalau tetangganya itu lagi seneng mendengarin musik juga. Nah, kalau pas lagi meeting online misalnya, kalau meeting online apa Zoom, lagi Zoom atau apa meeting online, kedengaran suaranya masuk. Atau dia punya bayi, lebih-lebih dia punya anak bayi, dia punya orang tua sakit yang harus istirahat. Anda pakai apa namanya, suara dengerin musik dengan kencang dan sebagainya. Atau mohon maaf, Anda parkir sembarangan, ya, parkir yang sampai ganggu tetangganya. Itu juga bagian dari ini, Anda mengganggu orang lain. Mengganggu itu bagaimana? Ya, mengganggu itu tidak harus sampai buntu, buntu ya kebacut, Pak. Mengganggu itu ketika orang itu mau masukkan atau mengeluarkan mobil malih rada angel. Asale ancer-ancere gampang, kalau nggak ada mobil parkir jadi lancar, menjadi sulit. Itu sudah mengganggu. Ini memang harus banyak dikampanyekan ini sepertinya. Karena banyak kasus di Jakarta maupun di kota-kota besar itu, orang parkir di luar rumahnya itu menjadi konflik sosial itu banyak sekali. Jadi mohon kesadarannya kepada para tetangga-tetangga, ya. Artinya ya pada kita semua, ya, perumahan ini dibangun sudah ada karpotnya, ya. Perumahan ini dibangun sudah ada karpotnya, sudah ada tempat mobilnya, Bapak. Ini bukan kampung. Kalau Anda mungkin di kampung alasan nggak punya garasi itu mungkin oke, gitu. Meskipun itu juga nggak oke, ya, punya mobil ya harus punya garasi. Apalagi perumahan ini dibangun sudah ada karpotnya. Kok ya sih kober ditekekno jobo sampai jejer-jejer dan sebagainya. Ya itulah, ya memang perlu banyak apa namanya,
edukasi dan sebagainya. Jadi tidak sempurna silaturahim kita dan kita belum dianggap baik pada tetangga kalau ternyata kita masih mengganggu atau membuat orang itu, tetangga kita itu resah, keganggu dan gelisah. Itu masih belum sempurna, belum menjalankan ihsan ilal jiron. Waqtimalil adza dan betah, ini agak sulit ya. Betah sabar al-adza minhum dari gangguan mereka. Jadi kita itu jangan sampai mengganggu mereka, tapi kita juga harus betah, tahan, sabar atas gangguan mereka. Ya wis ngono iku pancene. Sing parkir sembarangan gak hanya siji loro gitu. Jadi ya wis sabar ya. Dituturi wis di-share nang grup ya sik pancet gitu. Ya pancen begitulah ya. Nah, kita sebagai orang yang tahu, orang yang ngerti, ya mungkin silahkan diedukasi, silahkan dirembuk secara halus ya. Tapi juga sabar nggih, ojo sampai wis tonggo kabeh koyo ngene pindah ae. Pindah kok ya ketemu ngono maneh padha ae. Wong nang ndi wis kelakuane wong padha ae. Wa badlil ma'ruf dan kita berbuat baik secara total hasbal istita'ati lahum. Sebanyak-banyaknya kita berbuat baik kepada mereka. Jadi ini standar tinggi ya. Di saat kita itu sabar diganggu oleh mereka, kita diminta untuk sabar terus berbuat baik kepada mereka. Ini baru tatimmu silatul arham wal ihsanu ila jironi. Sulit sekali nih, sulit memang. Makanya kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan? Ya, harus dimulai sejak dini dari hal-hal yang kecil. Jadi sabar terhadap perlakuan buruk mereka, di saat yang sama kita terus berbuat baik kepada mereka. Mereka nggak pernah nyapa, kita tetap nyopo. Nah, itu hal sepelenya itu. Mereka nggak pernah nyopo. Lewat kendaraan lewat melengos, kita ketika lewat di depannya tetap disapa. Bisa ndak kita tahan begitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam laisal wasil bil mukafi innamal wasilul ladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Bukanlah disebut wasil orang yang nyambung silaturahim bil mukafai kepada orang yang mengimbangi innamal wasilu, kalau sering ketemu itu ya bukan silaturahim, kata Nabi innamal wasil alladzi idza quti'at. Nah ini kata Nabi yang disebut silaturahim, orang yang bersilaturahim al wasil alladzi idza quti'at rahimuhu wa salaha. Ketika dia diputus silaturahimnya, diputus sedulurannya, dia tetap berusaha nyambung. Nah, itu disebut al-wasil. Kalau sudah nyambung-nyambung, ya itu cuma maintenance saja, ya supaya gak pedot. Tapi yang dimaksud wasil, menyambung itu ada sesuatu yang putus. Ya itu tadi, mungkin sudah gak ketemu 5 tahun atau 7 tahun, 10 tahun. Ya opo kabare iki? Paman situk iki misalnya kan. Lalu kita berusaha mencari. Ya mungkin kalau sekarang mencari itu enggak harus fisik ya. Ya kalau bisa fisik bagus. Tapi mencari kontaknya dulu misalnya kan begitu, bisa. Coba dicari di medsosnya misalnya. Ketik namanya. Namanya siapa? Coba dicari. Sekarang kan media untuk mencari tahu itu kan banyak. Nah kalau sudah ketemu kontaknya, coba hubungi kira-kira tinggal di mana untuk cari alamatnya. Kan sekarang juga ada untuk mempermudah itu. Nah, kalau zaman dulu seperti tadi yang kami ceritakan, ya, dia cuma ingat 1 kali diajak naik sepeda ontel, itu aja masih maunya nyari. Nah kita sekarang ada media sosial, ada teknologi dan sebagainya, kok kita nggak mau nyari, nggak mau nepung, nggak mau nyambung silaturahim.
Wa qala alaihi salatu wassalam wattinu anfusakum ala an tuksinu idza ahsanan nas wala tusiu idza sa'u. Wattinu mongko mapakake sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira ala an tuksinu ing gawe bagus sira kabeh idza ahsanan nas. Jadi kita itu belum bisa dikatakan baik ya. Kalau kita ini baiknya itu bergantung kepada orang lain. Jadi ini sebagai dalil bahwa lah aku tonggoku resek kabeh, males aku nonggo. Nah, ini dalilnya. Kita itu belum dianggap baik sebetulnya. Kalau kita itu baik kepada orang lain, kalau kita ingin dibaik-baiki. Kita itu belum dianggap baik. Kalau direseki orang, kita resek balik. Berarti kita bukan orang baik. Jadi orang baik itu adalah mau dia diperlakukan baik, mau dia diperlakukan tidak enak, tidak baik, dia tetap berbuat baik. Jadi mau tetangganya ini nggak mau nyopo, tetangganya nggak pernah ngasih, ya pokoknya saya nyopo aja. Kalau saya selamatan ya saya undang, nggak mau datang ya sudah. Pokoknya saya tetap aja berbuat baik. Wong saya baik untuk diri saya sendiri kok. Bukan untuk butuh pengakuan atau enggak, saya berbuat baik ya karena perintah agama seperti ini. Memang disuruh berbuat baik kepada orang lain. Mau orang lain itu baik atau enggak. Tapi kan ada orang, kalau saya baik, tapi kalau saya dijahatin, tak jahatin lebih jahat lagi. Wuh, ngeri. Faslun. Jadi itu ada namanya Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari, seorang ulama besar. Hidupnya insya Allah abad ketiga Hijrah kalau nggak salah. Syekh Sahal itu. Beliau itu tinggalnya rumahnya sederhana Pak. Kalau sekarang itu rusun ya. Jadi tempat tinggalnya itu kayak di rumah susun. Tetangganya itu ada di samping, ada di atas, ada di bawah, gitu, rusun. Suatu ketika ada tetangganya yang atas itu Yahudi, ya, tetangganya itu Yahudi yang atas. Kebetulan posisi rumahnya itu di atas flatnya itu pas. Nah, dia bertamu. Assalamualaikum saya. Oh iya, ada apa? Ada perlu apa? Ya, ada perlu sebentar. Ketika tetangganya yang flatnya di atas itu masuk ke rumahnya Syekh Sahal, dia kaget. Loh, kok istrinya ngepel gitu ya? Ternyata dia tanya, loh kenapa Bu, kok banyak air? Iya, ini air dari kamar. Loh, kok dari kamar? Ternyata ditanya lagi, iya ini dari kamar. Memang kamarnya bocor. Iya ini kamar. Loh, lah kan kamarnya ini kan kalau bocor dari atas berarti kan dari tempat saya Pak. Iya memang dari tempat Anda. Loh, di mana kamarnya? Ternyata beliau ingin lihat, boleh saya lihat kamarnya itu atapnya itu bocor. Loh, kata si tetangga Yahudi itu, ini kan posisinya itu pas toilet saya. Jadi yang bocor ke kamarnya Syekh Sahal At-Tustari itu adalah toiletnya orang Yahudi. Ditanya sama orang Yahudi itu, berapa lama Syekh atau Kiai ini rumah Anda bocor seperti ini, kamar Anda bocor kok enggak bilang? Berapa lama ya? Ya sejak saya awal tinggal di sini. Loh berarti sudah 20 tahun. Jadi selama 20 tahun rumahnya itu kerembesan air toilet ya, saluran toilet dari tetangga atas flatnya. Yang tetangganya ini orang Yahudi. Syekh Sahal itu diam saja. Akhirnya orang Yahudi ini langsung ya dilala dapat hidayah terus ikrar masuk Islam. Begitu luhurnya ya orang-orang Islam itu sampai begitu.
Padahal ini airnya bukan air PDAM nih yang bocor ini. Air saluran toilet, bisa jadi kencingnya atau ya macam-macam kan. Dan itu tepat di kamarnya Syekh Sahal. Jadi kalau ada orang setiap ke kamar mandi, seret, ya bocor. Dan itu gak pernah bilang. Ini ya berat ya, kalau seperti Syekh Sahal ini berat ya. Kalau kita bisa minta ganti rugi ya. Apa namanya, kalau sampai ada kebocoran dari atap begitu. Ini salah satu contoh real ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa 'alaika bil hubbi fillah wal bughdi fillah. Hendaklah engkau untuk mencintai sesuatu itu fillah, karena Allah, wal bughdi fillah, dan benci juga karena Allah. Fa innahu min awsaki ural iman. Fa innahu, maka sesungguhnya hubbil fillah wal bughdi fillah itu min awsaki urail iman, bagian dari kuat-kuatnya atau kokohnya tali keimanan kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal hubbu fillah wal bughdu fillahi ta'ala. Sebaik-baik amal, salah satu amal yang terbaik ya, yang afdal itu adalah mencintai karena Allah dan benci juga karena Allah. Fa idza ahbabtal abda al muti'a, maka ketika engkau mencintai seorang hamba karena ketaatannya lillahi, karena Allah, likaunihi, karena muti'an ya, karena kondisi ketaatannya, wa abghatal abda al asya lillahi likauni asyan. Kalau kamu benci pada orang yang maksiat kepada Allah, maka bencilah kemaksiatannya, jangan benci orangnya. Kalau orang yang maksiat itu bukan dibenci, bukan dipukuli ya, atau tapi diajak untuk meninggalkan kemaksiatan, bukan dipukuli, dipersekusi, ya, diskriminasi dan sebagainya. La li ghardin akhar, bukan karena tujuan-tujuan yang lain. Fa anta mimman yuhibbu fillah wa yabghadu fillah haqiqatan. Jadi kalau kita bisa mempraktekkan itu, mengamalkan itu, maka sungguh kita termasuk orang yang secara hakiki benci karena Allah, cinta juga karena Allah. Wa idza lam tajid fi nafsika mahabbatan li ahli khair li khairihim wa karahatan li ahli syarr li syarrihim. Jika kamu tidak bisa di dalam dirimu sendiri mencintai ahli kebaikan karena kebaikannya dan membenci ahli kejahatan karena kejahatannya, fa'lam annaka dhaiful iman, sesungguhnya kamu itu lemah imannya. Karena kita membenci orang itu karena personifikasinya, karena orangnya, bukan karena perilakunya, enggak. Jadi kalau kita benci orang itu karena perilakunya, ya kita fokus untuk membenahi, ya, membenahi perilakunya itu supaya orangnya taubat, gitu. Bukan dikata-katain, bukan dikucilkan, bukan enggak, tapi justru ingin disembuhkan, ingin diajak pada kebaikan. Itulah berarti yang hakikat. Ini kelihatannya mudah ya Bapak Ibu untuk diceramahkan, untuk diomongkan, tapi sesungguhnya sulit sekali. Karena nafsu kita itu sangat halus untuk mengambil alih rasa suka dan tidak suka kita. Rasa benci kadang cinta kita itu karena nafsu, karena kepentingan diri sendiri, bukan karena lillahi ta'ala. Bahkan pada hal-hal yang berbau agama, ya, berbau agama syariat, kita itu kadang-kadang juga karena nafsu, ya. Contoh, kadang-kadang kita senang ada pengajian, ada acara besar, karena itu menguntungkan kita. Entah menguntungkan dari sisi materi atau menguntungkan dari sisi popularitas dan pengaruh dan sebagainya.
Tapi kalau yang mengadakan pengajian itu tidak menguntungkan atau pengajian tersebut tidak menguntungkan apa-apa, kita merasa terganggu. Ini pengajian kok apa ini, kok enggak berizin lah, yang apa dipermasalahkan itu banyak sekali. Yang izinnya lah, yang masanya ini, panitianya lah. Tapi kalau dia terlibat di dalam aktivitas itu, dia semangat, dia ikut apa? Oh, bangga dan sebagainya. Nah ini kan kadang-kadang pada hal-hal yang sifatnya itu ibadah, sifatnya agama, itu pun kadang kita masih terjebak pada nafsu. Syekh Hasan Al-Basri itu pernah menegur salah satu santrinya, itu Imam Tawus namanya. Itu Imam Tawus itu ngisi pengajian itu orangnya sedikit, tambah banyak. Lama-lama itu masjid itu sampai tumpah ruah. Ribuan orang yang ikut pengajian. Maka suatu ketika Syekh Hasan Basri itu berkunjung ke Imam Tawus, dikatakan, "Tawus, kamu istirahat dulu." Nah, begitu. Berhenti dulu, ojo ngaji sih. Loh, kenapa sih? Wis ta lereno sih. Toton atimu, gitu katanya. Kenapa? Karena orang itu kalau dia semakin senang dengan pengajian bukan karena ngajinya, bukan karena untuk mengemban amanah menyampaikan risalah, tapi karena banyaknya massa, karena popularitasmu meningkat, itu sudah ngajimu tidak dapat pahala. Akhirnya beliau istirahat sampai beliau benar siap. Andaikan yang ngaji cuma 2 orang atau yang ngaji 1 orang, saya tetap berusaha istiqomah. Berhenti itu sekitar 2 sampai berapa waktu, 2 minggu atau 3 minggu libur ngajinya, sampai dia bisa nata hatinya Imam Tawus itu, baru dia mulai ngaji lagi. Bayangkan, pada hal-hal yang sifatnya, kalau kita kan enggak ya, manfaat loh, banyak jamaahnya, banyak yang memanfaatkan loh, banyak yang mendengarkan. Kita enggak ngerti lika-likunya nafsu kita itu tiba-tiba membelokkan arah keikhlasan kita, itu halus sekali, Pak. Itu apalagi urusan benci karena Allah, cinta karena Allah. Kita ngomong, istriku, saya cinta pada istri saya karena Allah. Padahal ya karena ayune, padahal bukan karena Allahnya. Coba nanti kalau istrinya, mohon maaf, pasangannya itu sudah kewut atau sudah apa, cinta apa enggak, atau misalnya terjadi sesuatu, ya itu ujiannya. Wallahu alam bissawab. Mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada nurnya, ada sirinya di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya
عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.